Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 hari libur ya, Sabtu dan Ahad, ini ketemu lagi di hari Senin dalam perbincangan di hari dapur redaksi Off the Record, membaca berita di balik berita. Bersama saya Hersbuno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali pada pekan baru di akhir bulan. Ya, okay. Ini enak nih Mbak ya, kelihatannya sekarang kita nggak perlu khawatir tiba-tiba kalau lagi jalan terus lewat di tikungan gitu tiba-tiba muncul polisi gitu ya. Dan dengan bawa surat tilang nih ya, karena ada aturan baru dari Pak Kapolri yang melarang untuk tilang secara manual ya, tilangnya harus tilang elektroniknya. Males lah kalau kayak gini para polantas yang biasanya ngumpet-ngumpet di belokan jalan gitu ya Mbak Agi ya. Iya, bagus sekali Mas Hersu kalau seandainya ini segera diterapkan ya. Katanya kan mau segera dibuat peraturan yang resmi begitu. Iya. Jadi kita tidak takut, apalagi ibu-ibu begitu ya, tiba-tiba dari mak-mak yang suka lampu sen ke kanan tapi sanunya belok ke kiri gitu katanya. Ini nanti kita akan bahas ya, itu salah satu topik, tapi untuk ice breaking lah, itu menarik menurut saya, kabar bagus dari kepolisian yang juga patut kita apresiasi. Tapi saya kira kita akan bicara tetap politik ya tema kita, karena sepanjang pekan kemarin itu berlangsung beberapa deklarasi dari partai-partai pendukung pemerintah terhadap Anies Baswedan itu ya. Nah, ada kader P3 yang di Forum Ka'bah Mandiri, Forum Ka'bah Membangun, FKM, kemudian ada juga Go Anies. Ini meskipun tidak menggunakan nama Golkar, tapi kita tahu warna simbolnya kuning, pakai segi lima ya, itu segi limanya Golkar itu, terus dan ya memang tokoh-tokoh yang mendeklarasikan itu kita kenal sebagai politisi Golkar, tapi Golkar non struktural gitu. Nah di luar itu, tapi di PDIP yang sekarang ini orang jadi sebenarnya bingung, ini Bu Mega ini mau nyapa nih. Kemarin kan kok Dewan Kolonel yang loyalisnya Puan ini juga didapat surat peringatan, bahkan sangat keras, surat peringatan keras dan terakhir ditegur juga. Tetapi Ganjar Pranowo yang kita pikir kemarin sudah diizinkan untuk deklarasi capres atau mencapreskan diri, tapi ternyata juga ditegur juga, akan dipanggil juga gitu. Dan Ganjar Pranowo mungkrat lagi gitu, padahal kan dia sudah mulai deklarasi di berbagai daerah gitu ya Mbak ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi Pak Ganjar ini yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dia bersedia begitu ya demi kalau itu dibutuhkan oleh bangsa dan negara begitu kan, di Berita Satu TV. Tapi akhirnya ketika ditanyakan lagi oleh wartawan ya itu semua tergantung kepada Ibu Mega. Ya sebenarnya normatifnya betul sih. Cuman itu kalau yang semua tergantung kepada Ibu Mega kan tidak perlu dinyatakan lagi, karena memang sudah seperti itu sebelum-sebelumnya, pernyataannya juga seperti itu. Justru yang baru adalah kesiapan dia untuk menjadi dicapreskan begitu kan. Oke. Saya kira topik-topik itu yang menarik untuk kita bahas. Di luar itu apa ya yang menurut Anda bisa kita bahas? Di luar itu sebetulnya masalah ijazah palsu itu masih ramai Mas Hersu. Tapi Pak Jokowi. Iya, ijazah palsu Pak Jokowi. saya tadi orang yang skeptis ini, tapi kenapa jadi mulai ikut-ikutan juga ya, curiga ya ketika tiba-tiba kok seolah-olah ada semacam mobilisasi gitu ya dari teman-teman, dari para guru, dan tapi kemudian mobilisasi itu terkesan lebay gitu, jadi membuat itu jadi malah curiga. Saya termasuk orang yang tidak terlampau peduli sebenarnya dengan isu ijazahnya Pak Jokowi itu. Maksud saya ya sudahlah, karena Pak Jokowi kan sudah akan mengakhiri masa jabatannya, dan kemarin 2 kali beliau ini kan pernah jadi kepala daerah, pernah jadi di Solo, di Jakarta, di presiden 2 kali, kan berarti sebenarnya sudah ada seleksinya di KPU gitu, harusnya kan nggak jadi persoalan gitu. Jadi saya termasuk yang tidak peduli, tapi begitu lihat situasi loh kok tiba-tiba iya ya, ini ada apa sih sebenarnya dengan ijazah Pak Jokowi jadi begini gitu. Oke, nggak apa-apa, topik itu kita akan bahas. Mari kita mulai dari tilang elektronik tadi, itu gimana ceritanya tuh Mbak?
Mhm. Iya, jadi, sebelumnya kan memang, tilang itu banyak yang dilakukan secara manual ya, Mas Hersu, dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa tilang yang manual itu menyebabkan adanya korupsi atau suap begitu. Karena seringkali terus kemudian ada damai di bawah tangan begitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau beberapa ibu-ibu itu menceritakan kadang, mintanya misalnya begitu ya oleh, orang di lapangan, petugas di lapangan itu misalnya 150, ibu-ibu tuh suka nawar 10.000 deh Pak, 20 ini uang belanja nih gitu, terus kemudian, dilihatin dompetnya semuanya nih isinya semuanya sisain buat saya segini akhirnya toh, diambil juga begitu ya. Nah ini memang ada mungkin petugas, beberapa petugas tuh yang berlaku demikian begitu, karena itu sudah jadi rahasia umum karena memang dialami oleh banyak orang begitu. Nah itulah yang menyebabkan orang-orang jadinya kemudian kalau melihat polisi itu takut begitu ya Mas Hersu, di jalan. Tapi kalau saya melihat ya, ibu-ibu ini sebenarnya banyak salahnya juga loh Mas Hersu. Banyak ibu-ibu yang nggak punya SIM, misalnya males itu ngurus SIM. Kalau pergi bawa, iya ini tidak hanya ibu-ibu ya, bahkan anak-anak muda, kadang-kadang juga anak-anak yang masih usia di bawah umur pun diperbolehkan naik motor begitu kan, ya tentu saja mereka tidak punya SIM, itu kan tapi orang tuanya malah bangga kalau anaknya itu bisa naik motor begitu. Nah ini tentunya, peraturan baru dari Kapolri ini kita sangat-sangat berharap bahwa itu akan membuat jadi penegakan hukum itu jadi lebih pasti begitu ya. Itu tidak hanya soal ini loh Pak, tidak hanya soal bahwa nanti tilang hanya berlaku secara elektronik dan tilang manual itu ditiadakan, artinya tidak ada lagi damai di jalan gitu ya, tapi juga penegakan hukum terhadap, bahwa, anak usia tertentu juga tidak boleh menggunakan kendaraan karena mereka tentu belum punya SIM dan sebagainya dan itu, kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh mereka itu besar sekali Mas Hersu. Kalau kita lihat kecelakaan anak-anak, kecelakaan itu sering begitu, saya sering, mendapati berita yang seperti itu. Begitu juga ini akan mendorong, ya emak-emak biasanya ya kalau bapak-bapak membawa motor ke kantor biasanya mereka sudah punya SIM, rata-rata begitu karena mereka sudah memang itu daily activity ya. Tapi kalau emak-emak merasa, "Ah, kan cuman ke pasar doang, ah, cuman di komplek doang." Biasanya sih, dan itu ada pada teman-teman saya, ini teman-teman saya kalau melihat pasti juga, "Wah, Mbak Agi nih," gitu. Tapi kenyataannya begitu, saya selalu mendorong, saya sejak SMA tuh udah mengurus, SIM begitu. Jadi saya mendorong, itu memang salah satu kewajiban kita ya sebagai warga negara begitu. Dan itu membuat kita tenang, ketemu sama Ya, ya, ya. polisi dimanapun kita tenang, dan Pak Polisi nggak ada alasan buat menilang kita, begitu. Ya, ya. Tapi tetap saja ya, namanya juga penyimpangan ya. Di luar oke bagus ini inisiatif untuk menghilangkan tilang manual. Tapi kan bisa juga kemudian terjadi denda di lapangan itu dibebaskan begitu saja kan, artinya ya udah bayar aja nggak, pokoknya nggak saya tilang secara elektronik kan bisa juga gitu ya. Itu bisa terjadi. Tapi apapun kita apresiasi lah langkah itu. Dan kalau kita lihat misalnya kayak saya pernah terjadi kalau kebetulan kita pergi ke Cina gitu ya, kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai dan sebagainya, kita jarang sekali melihat ada polisi. Tapi begitu ada kecelakaan itu polisi itu tiba-tiba bisa datang gitu. Rupanya mereka menggunakan CCTV di mana-mana gitu ya. Dan pernah sekali waktu saya melihat di Beijing ya, suatu kali ada kecelakaan dan kemudian saya lihat polisi yang menangani itu menggunakan kamera di sakunya itu. Jadi ketika dia Bodycam, ya. Apa namanya itu, webcam ya? Bodycam, jadi body kamera ya. Ya, bodycam ya. Jadi ketika kemudian dia berdialog dengan warga dan sebagainya itu terekam di kantor pusatnya gitu. Itu juga itu jadi menarik. Jadi kan nggak ketahui kalau mereka mau nego-nego di situ juga langsung terekam oleh kameranya itu. Jadi dan pergerakan dari polisi-polisi ini kan rupanya terpantau ya. Oh, polisi yang di sini yang bergerak sini ketemu ini gitu, kemudian dilihat di kantor pusatnya itu, di monitornya itu kelihatan gitu. Jadi saya kira memang bagus sekali yang semacam ini dan yang sama juga di Korea Selatan itu juga tahu di mana-mana juga ada CCTV. Tapi itu bagi negara-negara tertentu seperti negara Eropa, penggunaan CCTV di seluruh berbagai tempat itu sebenarnya ditolak itu Mbak, karena itu dianggap membatasi HAM ya, mengganggu privasi warga. Tapi di sana kan kesadaran hukumnya juga sangat tinggi gitu ya. Jadi betul. Dan katanya di Indonesia juga soal bodycam ini akan segera dilakukan Mas Hersu. Jadi bagus sekali kalau seandainya dilakukan ya. Asal yang penting betul-betul diterapkan. Karena kalau seperti di Amerika bodycam itu polisi yang bertugas di lapangan kan bodycam itu melekat di dia dan kemudian
ada time-nya. Jadi dia bertugas mulai jam berapa itu harus di-on-kan. Kalau seandainya itu off, itu karena apa? Itu akan menjadi bisa masuk sidang begitu dan sebagainya. Nah, semoga di Indonesia juga akan seperti itu. Percuma kalau diadakan body cam tapi tidak ada sistem pengawasannya begitu kan, itu hanya ini anggaran saja. Tapi kabar buruk ini, kelihatannya nanti satuan lantas itu bukan jadi tempat favorit lagi nih bagi para polisi ini. Bukan tempat basah lagi ya. Bukan basah, lama ini kan orang banyak berebut tuh kalau ke lantas ini kan, ini salah satu tempat basah lah gitu kalau di kalangan kepolisian gitu. Walaupun sebenarnya saya juga menyatakan masih banyak juga si polisi lalu lintas yang punya dedikasi yang cukup bagus, terutama mengatur kemacetan lalu lintas atau dia menyeberangkan orang di jalan. Makanya pernah dalam forum ini kita ingatkan juga ya, saya sering memperhatikan kalau ada kita nyebrang di jalan kan, dan pengguna Indonesia itu walaupun ada zebra cross kan orang nggak peduli ya, itu masih ngebut aja terus kan si pengendara harusnya kan kalau ada lewat zebra cross itu ya dia mulai pelan-pelan gitu. Kalau kita bisa ditabrak loh kalau kita nggak hati-hati. Nah itu banyak juga polisi yang kemudian membantu menyeberangkan, dan saya lihat warga Indonesia pernah seperti saya sebutkan jarang sekali mengucapkan terima kasih kepada polisi itu gitu loh. Ya. Nah, padahal polisi ini jadi kita mungkin karena ada 1-2 yang kemudian berkelakuan buruk di jalanan itu menyebabkan semuanya menjadi seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan kalau ada kemacetan, apalagi kalau pagi hari Mas Hersu yang namanya di perbatasan seperti Jakarta Bekasi, Jakarta Tangerang, itu kalau tidak ada polisi itu macetnya ampun-ampunan Mas Hersu. Jadi memang harus ada yang ikut membantu, dan saya kalau melihat itu kadang terenyuh ya. Kalau misalnya itu bagian dari anak kita, suami kita dan sebagainya, dia harus itu kan menghirup knalpot, itu dedikasinya itu luar biasa. Sebetulnya. Ya, jadi jangan lupa ya ucapkan terima kasih sekarang setiap kali ada polisi atau petugas yang lain lah, apakah itu dinas LLAJR, dinas angkutan jalan raya, atau ucapan terima kasih kepada mereka. Bukan polisi cepek ya, sebenarnya kalau polisi cepek itu itu sebenarnya menunjukkan bahwa negara tidak hadir ketika ada polisi cepek, karena mereka nggak dibekali dengan keterampilan untuk mengatur lalu lintas. Bagi dia mereka itu siapa yang bayar duluan yang diloloskan, dan ini malah bikin kacau kalau ada polisi cepek itu biasanya gitu ya. Ya, dan satu lagi Mas Hersu itu kemarin peringatan dari Pak Jokowi yang ketika di istana itu juga ditindaklanjuti rupanya dengan Kapolres dari Kota Palembang ya. Jadi sekarang di Kota Palembang itu di Polrestanya polisi-polisi itu tidak boleh menggunakan mobil. Jadi semuanya harus pakai sepeda motor. Itu soal gaya hidup yang sederhana, yang tidak hedon. Memang ini sepertinya kalau kayak begitu dia masih tetap bisa hedon di tempat lain, dia masih bisa ini tidak. Tapi setidaknya kalau menurut saya ini adalah salah satu tanggapan yang positif. Ya. Motornya moge lagi yang dipakai. ya sama aja. Oke, tapi nggak apa-apa. Apapun kita support ya kalau ada perbaikan langkah konkret. Karena kita sekali lagi kita ingin memang seluruh kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu menjadi jauh lebih bagus, dan itu sebenarnya dimulai dari penegakan hukum ya. Kalau polisinya itu kemudian bisa jadi contoh, jadi teladan, memang dia betul-betul pelindung, pengayom gitu, dan itu jadi ya masyarakat pasti akan menghormati dan hukum itu bisa tegak. Oke, bagi kita pindah ke topik politik ya, soal Anies tuh, gimana nih ceritanya nih Mbak Agi? Iya, di Jakarta itu ada Go Anies ya Mas Hersu ya. Go-nya rupanya seperti kata Mas Hersu tadi, sepertinya ada go gitu kan, maju bisa diterjemahkan secara bebas seperti itu. Tapi rupanya ini yang mendeklarasikan adalah sebagian adalah bagian dari anak muda dari Golkar begitu kan. Nah ini makanya mereka semuanya memakai baju kuning, rompi kuning, baju kuning, jaket kuning seperti itu. Bukan, jadi belum rompi jingga ya, masih rompi kuning ya. Ya masih rompi kuning begitu, dan kemudian mereka mendeklarasikan di Bidakara kalau tidak salah ya, di Jakarta Selatan gitu, dan juga dihadiri oleh Anies. Ini tentunya ya walau bagaimanapun ini menyita perhatian sebagian dari kita juga ya, karena ini dia adalah bagian dari kader Golkar begitu. Dan katanya kalau menurut para deklarator tersebut, sebetulnya di dalam Golkar pun banyak yang bersimpati kepada Anies, dan kemudian mereka mendukung langkah Anies ini untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden begitu. Dan kemudian ini saya sih
terkejutnya karena mereka berani dengan terang-terangan mewujudkan itu, tidak hanya sekedar bersimpati, mereka terang-terangan melakukan deklarasi. Padahal Golkar sendiri belum mendeklarasikan calon presidennya, begitu kan Mas Hersu? Padahal kemarin pada waktu ulang tahun Golkar, jelas-jelas Pak Erlangga mengatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang terlalu dini mendeklarasikan calon presidennya, begitu. Dan kemudian itu menjadi polemik, salah satunya dijawab oleh Effendi Khoiri, yaitu dari Nasdem. Dia mengatakan bahwa ya dia belum mendeklarasikan calon presiden dari Golkar karena kalau kami ini kan Anies dideklarasikan karena elektabilitasnya dan karena memang keinginan dari rakyat menurut Effendi Khoiri demikian. Sementara kalau dari Golkar karena elektabilitasnya juga masih rendah, jadi bagaimana mau dideklarasikan? Bahkan dia mengatakan bahwa Pak Erlangga itu sudah posternya gitu sudah dipasang di seluruh Indonesia dan kemudian itu merusak mata kata dia begitu, merusak pandangan, tapi toh elektabilitasnya juga tidak naik-naik ya, jadi bagaimana mau dideklarasikan itu kan nggak hanya nyentil lagi tapi nampol menurut saya. Ini memang rame ya. Soal Golkar kan kita masih ingat bagaimana kemarin Jumat malam ketika Pak Jokowi pidato di hari ulang tahun, puncak hari ulang tahun Golkar yang ke-58, Pak Jokowi kan nyindir di situ soal harus hati-hati, terus jangan sembrono, harus punya jam terbang yang tinggi dan sebagainya gitu kan. Itu sebenarnya orang tahu lah itu disampaikan kepada Anies Baswedan. Jadi disampaikan kepada Nasdem gitu ya. Jadi ini menarik dan bukan hanya Golkar sebenarnya kan juga sebelumnya tadi kita sebut juga ada forum Kabah Membangun, itu malah sudah lebih duluan kemarin mereka melakukan semacam pra-deklarasi gitu di Taman Mini, di Hotel Santika Taman Mini. Dan nanti rencananya tanggal berapa? Kan tanggal 30 besar-besaran di Jogja ya, Pak? 30 Oktober, ya. Tanggal 30 Oktober ada 10.000 klaimnya demikian ya, yang akan hadir di Yogyakarta begitu. Dan Yogyakarta ini salah satu kuatnya kita ketahui di sana GPK-nya ya, Gerakan Pemuda Ka'bahnya kuat banget ya di Jogja itu ya. Ya betul, GPK-nya kuat banget di sana, solid banget ya, Jogja, Magelang, sekitarnya, Jogja dan sekitarnya ya. Ya. Jadi ini memang seperti yang sudah kita duga bahwa konstituen dari KIB itu baik dalam terutama P3 dan PAN itu pasti mayoritas memang akan mendukung kepada Anies Baswedan, dan ini saya kira menjadi dilema dari para pengurus itu, karena kalau mereka ini kan semua partai-partai yang terancam tidak lolos parliamentary threshold ya, baik P3 ya, kalau P3 jelas nih angkanya memang cuma berapa 0,2% kalau nggak salah di atas ambang batas parliamentary threshold. Kemudian PAN kan kita sekarang tahu juga ini sedang dilanda perpecahan kan, karena dengan munculnya partai baru namanya Partai Umat yang dipimpin oleh Pak Amin Rais. Ini kan saya kira pasti juga akan menggerus suara Partai PAN, dan kalau PAN kemudian tetap dia tidak mendengarkan aspirasi dari para konstituennya, itu bisa ditinggal gitu loh. Dan Golkar juga kita tahu juga begitu, karena jujur di Golkar ini banyak faksi HMI-nya banyak ya, termasuk kemarin sebenarnya Pak Akbar Tanjung sudah sempat menyatakan itu, tapi belakangan kemudian diralat ya, kita nggak tahu apa dinamika yang terjadi di internal Golkar seperti apa, tapi aku yakin Golkar memang pasti banyak juga pendukung Anies Baswedan di sana gitu. Iya betul Mas Iris. Jadi memang akhir-akhir ini partai kemudian partai yang di atas mungkin mendukung pihak yang lain gitu, tapi yang di bawah gitu dari DPW, dari cabang-cabang itu banyak mendukung Anies begitu kan, dan kemudian dari PAN juga ada DPW juga yang bersuara mendukung Anies. Ini menjadi dilema pasti ya Mas Hersu untuk yang di atas-atas, bahkan tidak hanya di partai saja, ini di kalangan artis, tapi juga dia tidak hanya menjadi artis tapi dia juga menjadi buzzer, itu juga menjadi dilema. Saya lihat salah satu mungkin ya yang namanya sering ada di media misalnya adalah Nikita Mirzani begitu, yang dia adalah juga dikenal sebagai kenapa nih? Emang dia masuk urusan politik juga nih? Iya, karena kemarin sehabis dia Najwa Shihab begitu, sehabis dia berkonfrontir dengan Najwa Shihab tapi tidak ditanggapi sama sekali ya oleh Nana. Nah, dia kemudian masuk ke PP ya, Pemuda Pancasila yang di Serang begitu, karena dia sedang berkonflik di Serang kan, dan dia harus ada wajib lapor di Serang, berkonflik dengan seseorang, dan kemudian masuk ke sana dengan harapan mendapatkan dukungan, yaitu kalau dia maksudnya Nikita Mirzani gabung jadi anggota Pemuda Pancasila Serang.
Betul. Jadi Oke. anggota Pemuda Pancasila Serang, dan kemudian itu ada deklarasinya, terus kemudian disebar begitu ya, videonya disebar banyak begitu. Dia berharap mendapatkan dukungan itu, dan kemudian juga ada video yang kemudian dia, nih saya jangan main-main dengan saya sekarang sudah anggota Pemuda Pancasila. Dia mengatakan demikian dengan baju loreng-loreng orange dan sebagainya. Tapi tidak lama dari itu kemudian Pak Anies ini datang ke acara peresmian kantor Pemuda Pancasila yang ada di Menteng baru-baru saja. Nah, dia datang ke sana, tentu saja itu namanya kantor pusat begitu ya, dan kemudian di situ ada Pak Yapto Surya Sumarmo. Dan di situ Anies mendapatkan menjadi anggota Pemuda Pancasila, dipakaikan jaket Pemuda Pancasila, dan Pak Yapto mengatakan bahwa ini instruksi menjadi kewajiban semua anggota PP untuk memilih Anies Baswedan jika dia menjadi capres. Saya betul-betul speechless mendengar itu begitu. Jadi ini memang banyak yang sangat padahal sebelumnya seperti Nikita Mirzani itu dia mengolok-olok Nana dengan mengatakan kamu tidak usah urus-urusi polisi, urus saja itu Anies Baswedan, karena dianggap dia, mohon maaf, dianggap sebagai mungkin ya sebagai sesama etnis ya, sama-sama keturunan Arab, dan kemudian juga dianggap bahwa dia selalu memprotes begitu ya atau mengkritik polisi, sementara Anies kok nggak dikritik begitu maksudnya, sehingga dia mengolok-olok itu. Dan Nikita ini memang terkenal dia juga mendukung Ahok dulu, terus kemudian dia juga adalah mendukung Pak Jokowi dan sebagainya. Ini polarisasi kan memang jelas sekali Mas Ersu. Tapi begitu bertemu yang seperti ini, saya ini bagaimana nantinya? Berarti Nikita harus pilih Anies. Oke, jadi di luar P3 dan Golkar yang ini partai pemerintah juga yang saya kira nggak kalah menariknya, meskipun sebenarnya dari jumlah suara tidak terlalu signifikan itu adalah PSI ya. Ini kemarin kita sudah sempat bicarakan itu mantan Wakil Menteri ATR Surya Chandra yang sebelumnya dia udah mendeklarasikan dia akan mendukung Anies Baswedan, tapi sekarang ternyata dia merasa tanggung nih kalau cuma mendukung aja, dia memutuskan untuk keluar dari PSI dan kemudian dia nanti belum dia total untuk berjuang untuk Anies Baswedan, tapi dia belum memutuskan mau bergabung ke partai mana, tapi kata dia pilihan-pilihannya adalah partai-partai yang mendukung Anies Baswedan. Saya kira ini menarik seperti kita bahas, jangan main-main. Surya Chandra ini dia salah satu intelektual di PSI, dan selama ini juga kita tidak pernah dengar suara yang aneh-aneh dari Surya Chandra. Dia respected person lah ya. Jadi dia orang yang sangat, saya kira reputasinya sebagai seorang aktivis buruh itu juga diakui lah banyak orang. Jadi kalau kemudian dia menyatakan keluar dari PSI, saya kira ini pukulan yang cukup berat buat PSI setelah sebelumnya ada siapa tiba-tiba saya lupa, Samara Amani, kemudian juga Sunitan Wijaya, dan sekarang ini Surya Chandra yang keluar. Dan saya sih senangnya gini ya, ini bukan karena dia kemudian mendukung Anies, bukan, tetapi menurut saya ini bagus sekali ada orang seperti Surya Chandra ini, karena dia ini kan double minority ya, dia etnis Cina dan dia non Muslim, dan dia kemudian mendukung Anies Baswedan. Saya kira ini penting, ini bagus gitu dan saran saya sebenarnya nggak usah dikapitalisasi juga orang paham bahwa kemudian nantinya kita ketika memilih presiden itu nggak ada urusannya dengan soal politik aliran atau politisasi politik aliran lah gitu yang disebut ya, bukan ini yang kita senang, karena buktinya kalau memang Anies itu disebut sebagai orang yang mengusung, bahkan disebut sebagai bapak politik aliran, itu ya terbantahkan lah dengan ada masa orang seperti Surya Chandra mau gabung di situ kalau Anies Baswedan menjadi presidennya gitu ya. Ini karena ini bagus, kalau saya sih lega, bukan berarti karena persoalan Anies atau tidak, tetapi bagaimana kemudian kita sudah mulai dalam berpolitik itu jauh lebih fair gitu, bukan lebih dewasa, saya nyebutnya lebih fair, karena selama ini itu kan politik aliran itu dimanipulasi untuk mendiskreditkan umat Islam, itu yang saya nggak sepakat. Betul, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi selama ini memang dibuat semacam skenario bahwa Anies ini adalah sebagai bapak politik identitas. Dan yang pertama kali menyebut itu adalah buzzer. Buzzer itu adalah dari kelompok geng Cokro dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian dari kelompok Ganjaris juga mengatakan demikian begitu. Jadi ini memang
sudah didesain demikian begitu, bahwa bapak politik identitas itu Anies, dan merujuknya adalah pada kejadian nenek Hindun yang ada di Kuningan di Setiabudi Jakarta. Padahal apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan tidak demikian begitu. Malah justru yang menyelamatkan adalah yang memberikan ambulan, terus kemudian yang membawanya ke kuburan, yang menyolatkan dan sebagainya, malah kader dari PKS begitu, ambulannya dari PKS, dari Gerindra dan sebagainya. Jadi kalau ada yang menelusuri itu, maka akan ketahuan dan akan menyadari bahwa ini betul-betul adalah framing hitam begitu ya, nggak hanya negatif campaign, tapi ini adalah black campaign gitu. Dan kemudian ya, poin kita kalau mau jangan diterus-teruskan gitu ya, narasi-narasi semacam ini, karena realitasnya kenapa saya sebut manipulatif. Karena banyak sekali kemudian politisi lain juga ketika kemudian mau menyapres mendadak menjadi santri juga kan begitu. Yang nggak usah jauh-jauh sekarang saingannya Anies Baswedan, ya ini Ganjar Pranowo yang kemudian yang dia menyebut bahwa dia identitas dia sebagai nasionalisme. Ternyata dia kemudian mengeksploitasi politik aliran kan dengan deklarasi di berbagai daerah yang ada istimewa ulama di Kalimantan Timur, ada deklarasi para ulama di Langkat Sumatera Utara dan sebagainya. Ini namanya justru eksploitasi politik aliran, kok tiba-tiba mendadak dia jadi dekat dengan ulama gitu. Atau saya kemarin membaca Mbak Puan itu disebutkan bahwa dia adalah tokoh nasionalis yang di branding sebagai dekat dengan ulama. Nah, ngapain gitu loh. Satu sisi kalian mempersoalkan bahwa ketika umat Islam membawa memperjuangkan aspirasinya dan kemudian mengusung tokoh-tokoh Islam disebut sebagai politik aliran, tapi kalian sendiri ketika kemudian mau merebut jabatan-jabatan publik juga menggunakan identitas keislaman itu dieksploitasi untuk mendukung itu. Jadi menurut saya itu berhentilah yang semacam kayak yang menggunakan cara-cara politik semacam ini gitu. Adu saja, adu gagasan, adu track record gitu, bahwa orang kemudian punya preferensi soal bahwa ada kesamaan etnis, ada kesamaan agama, ya itu normal-normal aja gitu, nggak jadi masalah. Tapi kemudian yang dipersoalan kan apakah memang track record dia semata-mata hanya karena kedekatan secara etnisitas saja, kedekatan hanya karena agama, atau sebenarnya memang dia memilihnya berdasarkan track record, kinerja yang bagus, kan mestinya begitu kan? Iya betul, seharusnya demikian Mas Hersu. Tapi kan memang kenyataannya pemilih Islam itu menjadi pemilih yang sangat-sangat seksi kan ya, yang kemudian kalau seandainya dan memiliki identitas yang antara lain diperlihatkan dari bajunya begitu kan, seperti saya misalnya dengan kerudung seperti ini orang terus tahu bahwa saya beragama Islam seperti itu, dan itu betul-betul dieksploitasi. Tapi secara bersamaan dia mengatakan bahwa politik identitas dilakukan oleh kelompok ini, misalnya dilakukan oleh Anies, tapi dia sendiri berusaha mengidentifikasi dirinya sebagai orang Islam, sehingga saya ini pantas untuk dipilih karena saya ini Islam kan begitu. Dan kemudian mereka tahu secara psikologis orang Islam akan memilih mereka yang Islam. Terus kemudian itu secara basic ya. Tapi kemudian secara umum orang itu akan memilih secara umum mana yang lebih baik begitu. Tapi itu tuh dibesar-besarkan ya. Jadinya kemudian ketika ada ulama dari Kaltim begitu, yang ada ijtima ulama yang mengatakan mereka mendukung Ganjar, ijtima ulama dari NTB mengatakan mereka mendukung Ganjar. Kemudian itu ada kejadian di Langkat yang ditulis oleh media bahwa ada orang sengaja dipakaikan baju ustadz dan sebagainya kemudian mendukung Ganjar. Itu orang menjadi kemudian a priori kenapa jadi pakai politik identitas, kenapa memakai politik agama, akhirnya berbalik kepada orang yang selama ini menyuarakan, berbalik kepada si buzzer, kepada relawan yang selama ini mengatakan anti politik identitas. Tapi itu Anda. Tapi kalau kami boleh memakai politik identitas, sama saja dengan mengatakan demikian begitu. Iya. Jadi saya kira ini terus mesti kita ulang-ulang. Kenapa? Karena kita lihat bahwa mereka juga ini terutama bahkan pejabat-pejabat pemerintah yang menggunakan soal stigma politik aliran itu kan sifatnya repetitif gitu ya. Bahkan kemudian di masa lalu dijustifikasi dengan persoalan terorisme dan sebagainya kan gitu ya. Kelompok Islam radikal gitu. Itu ada justifikasi. Setiap kali biasanya ada ribut-ribut, tiba-tiba ada penangkapan kelompok teroris dan kemudian itu stigma bahwa Islam itu radikal. Nah, saya kira mestinya kita udah mulai meninggalkan soal itu gitu ya. Karena bagaimanapun juga umat Islam itu adalah mayoritas di Indonesia gitu ya. Kalau kemudian umat Islam ini yang mayoritas kemudian disingkirkan dari kehidupan bangsa dan negara, ya bangsa ini nggak akan pernah tenang gitu ya. Karena saya selalu bilang bahwa kalau persoalan umat Islam itu di Indonesia itu beres, saya menyatakan bahwa sebagian besar persoalan bangsa ini sebenarnya sudah selesai
Iya kan gitu kan, Iya, memang mayoritas umat Islam kan gitu ya. iya, Bukan iya, berarti kita betul. menafikan umat-umat yang lain kan gitu. Betul betul Mas Ersu. Nah, itu tadi, mereka yang memiliki power begitu kan, mereka yang seringkali dikatakan, yang menulis gitu, menulis hukum, yang menulis sejarah dan sebagainya. Nanti ketika mereka sudah lengser, maka, hukum akan dituliskan oleh kelompok yang lain lagi, sejarah akan dituliskan oleh kelompok yang lain. Ini kan tidak sehat betul, tapi kenyataannya kita melihat ini terjadi di Indonesia. Sejarah yang mana, yang orang yang tidak kompeten tapi dimasukkan, tapi orang yang kompeten malah justru perannya dihilangkan. Itu kan memang terjadi di kita, kenyataannya seperti itu. Saya rasa ini apa yang terjadi pada Pak Surya Chandra ini yang mendukung Anies. Ini saya lebih tertarik kepada minoritas mendukung minoritas. Ini menarik banget. Anies ini kan dianggap sebagai orang yang keturunan Arab begitu kan, walaupun walaupun dia lahir di Indonesia, sampai kakeknya pun lahir di Indonesia, bahkan kakeknya adalah satu dari jumlah pahlawan nasional kita kan hanya sekitar berapa ratus, 100 sekian atau sekitar 200. Bayangkan dari sekian juta penduduk Indonesia, jumlah pahlawan nasional adalah sekian. Pahlawan nasional adalah pahlawan yang menyumbang kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa peran mereka, maka Indonesia mungkin sampai sekarang belum merdeka, atau mungkin merdeka tapi terlambat. Begitu. Jadi Anies ini kalau saya lihat sosoknya, dia memiliki dia dari keluarga pahlawan, dia juga dari keluarga pendidik, bukan dari keluarga pedagang atau pengusaha, seperti demikian Mas Hersu ya. Dia punya hak untuk menjadi capres. Begitu juga saya rasa ini Pak Surya Chandra sudah berada pada titik itu. Dia melihat bukan dari agama, dia bukan melihat dari apa, tapi dari track record-nya. Kalau dari wawancara-wawancara yang ada, Pak Surya Chandra ini selalu mengatakan dia melihat dari jejaknya, dia melihat dari efektivitas kerja dari si orang ini. Orang ini dia maksud oleh Anies. Mungkin sebelumnya dia tidak mengenal, tapi setelah dia menjadi wakil menteri dan wakil BPN ya, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Agraria dan Tata Ruang itu, dia kemudian berhubungan dengan semua gubernur di seluruh Indonesia untuk mengurus masalah agraria, mafia tanah, saling berhimpitan soal surat-surat, tumpang tindih dan sebagainya. Dan rupanya dia memiliki kesan atau memiliki pengalaman yang sangat menyentuh di dia, yang sangat melekat di dia tentang Anies ini. Saya rasa demikian. Kalau dari pernyataan dia mengatakan bahwa apa yang dia harapkan dilakukan oleh seorang gubernur Jakarta, yaitu soal lahan, soal dana dan sebagainya, ternyata apa yang dia minta malah diberikan lebih oleh Anies gitu. Dan itu membuat dia terkejut karena Anies tidak memandang identitas dia, tidak memandang dia sebagai keturunan Tionghoa misalnya, atau tidak memandang bahwa dia dari PSI, dan tidak memandang dia partai politik mana, dia adalah misalnya dari pemerintah pusat, pembantu Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, dan dia tidak memandang itu. Nah, itu mungkin menurut saya yang menyentuh. Jadi dalam hal ini hentikan politik yang menyerbu, yang merusak, tapi berikanlah berikanlah sifat baik, berikanlah kalau dia pun seperti yang dilakukan seperti itu. Jadi walaupun dia menguyo-nguyo kita gitu, dalam bahasa Jawa kan dikuyo-kuyo, tapi kita tetap membalasnya dengan yang baik, maka orang yang berhati bersih akan kemudian berbalik kepada dirinya. Kalau saya lihat hubungan antara Pak Anies dengan Pak Surya Chandra itu demikian. Ya, oke. Tapi poin kita itu tadi ya, poin kita ke depan kita mesti lebih mengedepankan politik yang menyatukan, bukan yang memisahkan gitu. Politik yang mencerdaskan, tapi bukan politik yang membuat kita jadi makin dungu gitu karena soal pembelahan itu dia. Oke. Tadi kita tadi masih ada juga soal ini ya. Kita bicarakan tadi soal Ganjar ya dengan Ibu Megawati ini ya. Ini Anda boleh kalau boleh sempat nanti Anda bisa menonton di channel saya di Poin itu soal dilema Ibu Megawati menghadapi Anies Baswedan ini. Saya kira yang memang cukup menarik karena dalam sampai saat detik terakhir begini ternyata PDIP itu belum sampai pada satu kesimpulan siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden pada Pilpres 2024 ya. Karena kalau kita lihat ternyata Ibu Mega satu sisi tetap tegas menyatakan bahwa ketika Ganjar Pranowo menyatakan siap itu dia juga akan dipanggil dan diklarifikasi. Sementara ketika ada loyalis Puan Maharani yang mendeklarasikan Dewan Kolonel kemudian juga mendapat teguran keras dan juga terakhir gitu disebutkan. Jadi benar-benar nggak boleh diulangi untuk dilakukan. Ini menurut saya juga jadi menarik ya. Mengapa kemudian Ibu Megawati sampai pada sikapnya seperti itu?
Mhm. Iya, Pak Rudi, di Solo juga katanya akan mendapatkan sanksi dari partai, begitu ya Mas Herssu ya? Karena dia jelas-jelas mengatakan akan mendukung Pak Ganjar gitu sebagai capres. Nah, saya rasa ini Mas Herssu lebih ahli nih dalam hal ini. Itu kenapa ya? Saya gantian bertanya ke Mas Herssu, kenapa Bu Mega demikian, sampai sekarang begitu ya masih ini dibilang apa ya Mas Herssu, terlalu hati-hati, khawatir, gamang, atau melihat keadaan begitu, ataukah melihat elektabilitas, ataukah buying time. Jadi dia buying time untuk menaikkan dulu elektabilitas dari Mbak Puan gitu. Kalau seandainya sekiranya memang sudah ada di titik ambang yang kemudian dia inginkan, barulah kemudian dicapreskan, ataukah dia menggalang dulu di akar rumput karena dia juga melihat saat ini akar rumput dari PAN, dari P3, dari yang lain-lain itu kan goyah begitu ya. Dia melihat akar rumput fenomena saat ini di akar rumputnya PDIP seperti apa gitu kan. Itu kira-kira kena apa Mas Hersun? Jadi kalau akar rumput PDIP ini tetap saja solid dan Ibu Megawati itu salah satu simbol nomor satu, dan jadi apapun yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu mereka akan taati. Itu yang kalau orang Jawa sebut sendiko dawuh lah gitu ya. Ibu Mega menyampaikan kata apa itu, pemilih grassroots PDIP akan ikut gitu. Tapi saya kira mungkin yang membuat Ibu Megawati sekarang kelihatannya gampang gitu untuk mencalonkan ini karena satu, ada faktor bahwa skenario untuk dua calon presiden saja, dua pasang calon presiden dan wakil presiden itu buyar gitu dengan pencalonan Anies Baswedan, ya kan? Karena kan tadinya seperti kita ketahui 81,9% di parlemen itu partai pengusung pemerintah. Artinya sebenarnya sudah tidak terbuka lagi peluang dari partai oposisi untuk mengajukan calon wakil presiden dan wakil presiden. Jadi tinggal partai pemerintah. Jadi sebenarnya mereka tadinya tinggal baku atur gitu ya. Dan Ibu Megawati tentu saja merasa bahwa dengan Pak Jokowi sebagai petugas partai, Bu Megawati bisa mengatur itu semua gitu. Jadi saya kira pada waktu itu posisinya cukup percaya diri kalau cuman dua pasang calon dan kemudian di antara mereka sendiri, saya kira peluang seperti Mbak Puan itu ya bisa, sangat mungkin dia bisa terpilih menjadi presiden atau menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan siapa kita tidak tahu. Tapi dengan situasi yang sekarang ini agak berat. Yang kedua tentu saja kan Mbak Puan itu sudah diberi kesempatan oleh Ibu Megawati untuk tugasnya waktu itu melakukan, dia bisa bertemu dengan para kader seluruh Indonesia, melakukan konsolidasi gitu bukan. Dan juga menjalin komunikasi dengan ketua umum partai, ya. Bahkan pada waktu itu tidak dibatasi loh. Kalau Hasto kan selalu ngomong bahwa dia nggak bisa kerjasama dengan PKS, dengan Nasdem nggak bisa. Tapi kalau Bambang Pacul menyatakan bahwa mandatnya Mbak Puan itu bisa ketemu semua partai termasuk PKS dan juga Demokrat, walaupun belum jalan. Yang sudah dijalankan, dia pertama kali ketemu dengan Pak Surya Paloh, dan pada waktu itu Pak Surya Paloh menyambut sangat hangat Mbak Puan ya, sampai dipeluk-peluk oleh Pak Surya Paloh. Dan kita tahu kan sebenarnya hubungan antara Pak Surya dengan Bu Mega itu sekarang ini sedang sangat renggang gitu ya, sedang tidak nyaman. Tapi Mbak Puan bisa menjembatani itu, bisa bertemu dengan santai dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya nih kalau Mbak Puan ini masih mewarisi politik dari bapaknya Pak Taufik Imas. Pak Taufik Imas itu orang yang sangat santai, yang bisa bertemu dengan berbagai elemen, termasuk dengan kekuatan-kekuatan Islam. Pak Taufik Imas itu sangat welcome di mana bisa ketemu gitu. Jadi sebenarnya Mbak Puan ini mewarisi dua aliran politik lah, kata saya nyebutnya. Meskipun enggak, maksud saya bukan aliran politik yang terpisahkan, tapi satu, Ibu Mega sendiri itu keteguhannya luar biasa sebagai seorang politisi. Yang kita tahu bagaimanapun juga pasca Orde Baru, bagaimana Ibu Mega itu sangat gigih dan teguh melawan Orde Baru. Dan satu Pak Taufik Imas yang punya kelenturan gitu, dan background-nya sebagai keluarga Masumi gitu, membuat dia juga gampang masuk ke kelompok-kelompok Islam. Jadi sebenarnya Mbak Puan itu punya modal. Tapi saya agak heran kenapa kok sejauh ini tidak mampu dikapitalisasi dengan bagus gitu loh oleh Mbak Puan gitu. Nah itu menurut saya membuat Ibu Megawati juga mungkin jadi berpikir ulang. Dan kedua, kalau kemudian Bu Megawati tahu bahwa pola Ganjar ini kan sebenarnya pola seperti Pak Jokowi dulu tahun 2014. Ibu Megawati di fait accompli lah, bahwa harus menyerahkan itu. Sementara buat Bu Megawati kan ada kelangsungan, bagaimana trust Soekarno itu harus tetap dipertimbangkan. Makanya kemarin kita ingat ketika
Hasto menyampaikan keterangan pada pers tentang pertemuan di Batu Tulis antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu menyatakan soal kesinambungan kepemimpinan nasional dari Bung Karno, Ibu Megawati ke Pak Jokowi kan gitu. Itu artinya sebenarnya maksudnya tentu saja trust Soekarno bagaimana bisa dilanjutkan. Ini Mbak yang dilemanya. Kalau diserahkan pada Ganjar, ya artinya oke, katakanlah Ganjar punya peluang untuk menang, tetapi kan sekarang pemikiran Ibu Megawati tidak semata hanya menang pilpres, tapi juga bagaimana kelangsungan dari trust. Saya kira itu saja yang membuat kenapa jadi situasinya kok sampai sekarang PDIP belum memutuskan itu. Itu bacaan saya ya, Mbak. Ya, saya rasa juga saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hersu tadi ya. Dan kemudian juga ya memang menjadi dilema ya, karena seperti halnya Pak Erlangga, kita kembali kepada elektabilitas itu tadi begitu. Memang elektabilitas Mbak Puan pada kenyataannya di lapangan itu tidak naik-naik begitu. Tapi di lain pihak Bu Mega ini kan juga orang yang pandai, dia juga punya kuping di mana-mana dan mata di mana-mana. Jadi kalau seandainya ada kadernya itu yang didongkrak dengan menggunakan survei, dengan menggunakan lembaga survei, dia juga pasti tahu, apalagi lembaga surveinya orangnya itu saja. Tahu lah, Bu Mega tahu banget yang kayak gitu, dia nggak bisa dikibulin lagi sama lembaga survei, cukup lah kata dia, kan gitu. Nah, jadi kan sebenarnya gitu. Tapi kalau ini kan kita juga nggak tahu, apakah kemudian Nasdem ini berhasil membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat. Kalau tidak berhasil kan berarti kembali lagi nanti kemungkinan peluangnya cuma 2 calon presiden dan wakil presiden, dan saya kira di situ peluang Mbak Puan itu menguat kembali gitu loh Mbak. Ini yang saya kira mungkin membuat kenapa Ibu Megawati sampai sekarang juga menahan diri untuk tidak segera menyerahkan tiket itu kepada Ganjar gitu. Kan ini masih sangat dinamis situasinya. Saya kira gitu Mbak. Oke, tadi apa yang terakhir yang ada sebut tadi? Soal ijazah Pak Jokowi. Ya itu. Nah, oke. Saya nggak terlalu mengikuti, tapi saya cuma mulai agak tergoda untuk mengikuti. Kenapa kok jadi heboh banget gitu loh? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Iya, ini sebetulnya cara pemecahannya gampang sekali ya. Kalau saya sih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais, yaitu bahwa Pak Amin Rais kan adalah juga orang penting ya. Dan dia kedudukannya saya lupa apa di UGM, tapi dia sebagai apa begitu ya di UGM. Dan kemudian dia menyarankan bahwa ini sangat-sangat simpel, yaitu dengan ditunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi saja. Sudah orang langsung terdiam begitu. Apapun yang dikatakan orang akan langsung terdiam gitu. Karena yang dituduhkan memang ijazah palsu itu tadi. Jadi kalau ditunjukkan ijazah asli, orang pasti akan terus kemudian oke, itu sudah ada begitu kan, bahwa semuanya itu ternyata hanyalah sekedar tuduhan-tuduhan saja gitu. Nah, tapi dengan tidak ditunjukkannya ijazah asli Pak Jokowi ini sekarang makin bergulir Mas Hersu. Apalagi kemudian ada media begitu yang menugaskan khusus wartawannya untuk kemudian setiap hari mendatangi guru-guru Pak Jokowi, terus kemudian mewawancarai, kemudian merekam dan kemudian mengunggah hasil wawancara dengan para guru. Ada dari kepala sekolah, guru bahasa Inggris, guru terus kemudian guru kimia atau guru IPA dan sebagainya. Terus kemudian mendatangi rumahnya, mendatangi sekolahnya dan sebagainya. Memang itu bagian dari investigasi, itu bagus begitu. Tapi kemudian orang juga bertanya Mas Hersu, kenapa tidak ada tim Pak Jokowi sendiri yang kemudian menjawab begitu. Pak Jokowi ini kan seorang presiden begitu. Kalaupun dia tidak menjawab, dari timnya itu cukup menjawab dengan simpel seperti itu. Kalau tidak, kan ini akan terus bergulir seperti itu. Kalau seandainya, misalnya ini pemikiran saya sendiri, ada orang yang mengalami memang ijazahnya itu hilang, misalnya terselip atau apa, karena sering pindah, karena apa, dan sebagainya. Entah karena kerusakan di dalam rumah, ataukah ada bencana, dan sebagainya. Itu kan tinggal kita membuat ijazah dokumen, sertifikat yang kemudian yang kedua begitu ya, second gitu, kita urus kembali begitu kan, terus kemudian ini salinannya begitu, salinan dari ijazah yang asli tersebut, cukup seperti itu, dan itu sama berlakunya, sama tingkatannya, keabsahannya secara legal dengan ijazah yang pertama yang asli begitu. Nah, cukup dengan terus terang, dan orang pasti akan menghargai kalau seandainya ada orang yang jujur seperti itu. Tapi saya juga
bingung kenapa ya Pak Jokowi tidak melakukan itu. Akhirnya apa Mas Hersu? Akhirnya ini tetap berkembang di media sosial mengenai soal ijazah dugaan keras dari ijazah palsu Pak Jokowi yang SD, SMP, SMA tersebut karena memang yang digugat adalah itu begitu. Dan Ya, ya. iya dan orang akhirnya itu menjadi ledekan yang seorang kemudian diyakini. Seperti misalnya Mas Hersu masih ingat Ketua KNPI Haris pertama yang waktu itu dipukuli oleh orang begitu kan, itu dinarasikan bahwa dia dipukuli oleh debt collector begitu. Padahal dia mungkin kalau menurut Haris ada kemungkinannya itu adalah soal politik, soal apa dan tapi ada buzzer yang kemudian dengan kekeh kemudian menarasikan bahwa dia dipukuli oleh debt collector karena dia punya utang ini, dia punya utang, dan itu diyakini oleh banyak orang sampai saat ini. Begitu. Karena itu terus ditiupkan sampai sekarang walaupun sudah terjadi sudah lama. Nah, apa yang terjadi pada Pak Jokowi sekarang juga seperti ini. Jadi, walaupun sudah ada jawaban dari gurunya, dari apa, orang tetap tidak mempercayai, begitu, tetap menanyakan, alah mana, pokoknya kalau belum ada aslinya, belum ada ditunjukkan, kami tetap tidak percaya. Karena begini, dengan alasan ini, dengan alasan itu, dan sebagainya. Ya, saya nonton itu yang menarik itu adalah kan memang ada kecenderungan juga glorifikasi disebutkan bahwa Pak Jokowi itu juara kelasnya apa dan sebagainya. Juara umum tidak hanya juara kelas. Ya, dan lebih menarik lagi ada soal guru bahasa Inggrisnya. Ini menarik, saya cerita soal media sosial dan ini saya yakin juga timnya Pak Jokowi pasti juga nonton dan ini daya rusaknya luar biasa di publik ya, karena katakan bahwa bahasa Inggrisnya Pak Jokowi itu selalu bagus gitu kata guru bahasa Inggrisnya, dan kemudian ditampilkan pidato Pak Jokowi, saya nggak tahu mungkin di Australia atau di mana gitu yang pakai bahasa Inggris yang belekak-belekuk gitu ya, dan kemudian dan kesimpulan saya ini, dan saya kira kesimpulan orang lain yang nonton ini pasti ngibul bu guru bahasa Inggrisnya ini, karena kok nilai bahasa Inggrisnya bagus, kok bahasa Inggris Pak Jokowi seperti itu, dan itu banyak sekali versi-versi macam itu ya di media sosial. Saya kira ini penting, ini dipahami oleh timnya Pak Jokowi untuk mengakhiri kegaduhan ini. Saya termasuk saya gitu, mungkin bagi juga termasuk orang yang tadinya nggak percaya lah orang seperti Pak Jokowi pasti nggak mungkin lah soal pemalsuan ijazahnya. Tapi lama-lama saya jadi mikir ada apa ya kok jadi begini gitu ya. Iya betul Mas Hersu, bahkan dari penonton atau pemirsa off the record itu kan selalu menanyakan kenapa OTR tidak pernah membahas soal ijazah Pak Jokowi. Ya karena kami mempercayai bahwa itu tidak perlu dibahas gitu, itu sudah clear begitu. Seorang presiden kemudian itu sudah diklarifikasi pasti oleh KPU apa dan sebagainya, begitu sudah berlapis, kita sudah meyakini itu. Apalagi sekarang dan kemudian kita tidak membahasnya, tapi sekarang dengan adanya berbagai fakta-fakta yang ada di lapangan gitu, terus kemudian juga ada yang kalau saya mikir, aduh, iya juga ya gitu. Ada yang mengatakan seperti ini, Pak Jokowi mengaku bahwa saya ini kan dulu juara umum, nggak cuman punya ijazah, tapi bahkan saya waktu SMA juara umum. Kemudian ada juga gurunya mengatakan iya secara paralel dulu kan kelasnya IPA dan IPS, dan IPA secara paralel Pak Jokowi itu juara umum. Tapi kemudian juga ada yang menyatakan bahwa kalau juara umum kenapa nilainya di UGM rendah begitu ya, Pak Jokowi sendiri mengaku bahwa nilainya sekitar 2 IPK-nya begitu kan. Terus saya juga berpikir, iya ya kenapa seorang juara umum kemudian nilainya rendah begitu. Ya memang bisa ada beberapa faktor, apakah SMA-nya itu memberikan nilai terlalu kan beda-beda kualitas ya setiap SMA, ataukah Pak Jokowi memiliki problem ketika menjadi mahasiswa sehingga nilainya akhirnya terpuruk dan sebagainya. Dan kemudian diikuti dengan bahasa Inggris itu tadi, gurunya mengatakan bahwa bahasa Inggrisnya sangat baik, tapi kenyataannya demikian. Ini kan menjadi semacam tanda tanya besar begitu bagi orang-orang yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, tidak mungkin palsu begitu. Ya, walaupun kita tahu sebenarnya kualitas bahasa Inggris di SMA, sekolah-sekolah kita seperti apa kita tahu ya, walaupun nggak ada jaminan bahwa yang mereka katanya sekolah nilainya bagus waktu bahasa Inggrisnya di SMA itu kemudian dia bisa berbahasa Inggris dengan baik, apalagi angkatan-angkatan Pak Jokowi ya, itu kan angkatan-angkatan saya lah, nggak jauh-jauh dari angkatan saya gitu, jadi memang kita tahu kualitasnya tidak akan sebagus itu, tapi kita penting ingatkan narasi itu kemudian ketika di media sosial itu jadi betul-betul itu menghancurkan ya Mbak ya, menghancurkan reputasi dari Pak Jokowi gitu. Oke, saya kira mestinya segera diakhiri lah karena ini kan sedang ada sidang di pengadilan, ada sidang perdata, dan kemudian orang menjadi curiga kenapa dalam kasus ini kok orang yang mengajukan gugatan malah kemudian ditangkap oleh polisi dengan narasi yang berbeda. Ini soal penistaan agama ini, yang soal-soal begini ini membuat orang yang kita selalu singgung bolak-balik, sudah muncul public distrust ditambah fakta-fakta semacam ini, orang semakin tidak percaya, kan gitu ya Mbak? Ya, apalagi kemudian dari UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Dihubungin lagi ya.
Iya, itu soal pemalsuan ijazah ini kemudian ada pasal baru yang mengatakan bahwa orang yang memalsukan ijazah atau memalsukan gelarnya itu tidak dipidana, tidak dapat dihukum. Begitu. Nah, ini kan sesuatu yang baru yang itu adalah hal yang berbau apa ya? Itu kan dia melawan hukum. Sudah jelas dia tidak lulus tapi mengatakan lulus. Kemudian dia misalnya membuat ijazah palsu. Dia memakai Itu kan pemalsuan tuh pasti kena hukum dong. Iya, namanya pemalsuan. Tapi kenapa di Omnibus Law dikatakan demikian? Nah, orang akhirnya mengaitkan dengan kasus Pak Jokowi. Wah, jangan-jangan ini untuk membacking kasus Pak Jokowi bahwa kalau ketahuan palsu, maka dia tidak akan dapat dihukum. Orang akhirnya pikirannya ke sana gitu, Mas Hersu. Saling berkaitan begitu. Jadi sudah ada backupnya gitu kan. Nah, inilah yang harus dijawab gitu, dijawab secara sungguh-sungguh, jangan dijawab oleh pihak ketiga lewat orang menginginkan ijazah asli yang dipertontonkan, tapi yang dipertontonkan malah teman-temannya begitu. Menginginkan Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya, tapi teman-teman yang malah memperlihatkan ijazah aslinya. Ini kan ya kan mereka ini salah apa Joko Sembung bawa golok nih gitu. Yang gue minta ijazahnya Pak Jokowi kok malah yang menunjukkan teman-temannya apa hubungannya kan gitu ya. Oke, saya kira ini jadi menjadi semakin menarik gitu, banyak orang-orang seperti kita yang tadinya nggak tertarik untuk membahas soal ini jadi ikut juga jadi tertarik, dan harusnya ini disadari oleh tim Pak Jokowi gitu ya. Oke, Mbak, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda dan untuk kebersamaan Anda serta support dan doa Anda semua, doa dan support kami juga semua untuk Anda para viewer Off the Record FNN. Saya Hersuno Arif. Saya Agneta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.